Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk senantiasa memperbaiki kualitas diri kita, ibadah kita, keimanan kita, ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam mudah-mudahan terus tersampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga semua pengikutnya yang senantiasa ittiba' terhadap sunnah-sunnahnya. Para hadirin rahimahullah, pada kesempatan yang sebelumnya kita telah membahas Alhamdulillahirabbil alamin, ayat yang kedua di surat Al-Fatihah. Kemudian ayat berikutnya Ar-Rahman Ar-Rahim, setidaknya ini merupakan pengulangan dari basmalah Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Allah ulang Ar-Rahman Ar-Rahim. Biasanya setiap pengulangan itu menunjukkan litakid, untuk penguatan. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dirinya segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, maka kita pahami bahwa tarbiyah Allah Subhanahu wa ta'ala itu betul-betul karena kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kita semua. Maka ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Para hadirin rahimahullah, Rasid Ridho dalam kitab tafsir Al-Manarnya, beliau mengatakan ini merupakan hubungan yang sangat erat antara Ar-Rahman Ar-Rahim dengan Malik Yaumiddin. Apa hubungannya? Maka beliau mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim ini merupakan targhib, rangsangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua untuk senantiasa meraih kasih sayang Allah, dan kita terus optimis mendapatkan kasih sayang Allah. Nah, khawatir ada sebagian orang yang menyalahgunakan kasih sayang Allah ini dalam hal kemaksiatan. Maka Allah sebutkan Malik Yaumiddin sebagai tarhib, sebagai ancaman bagi orang yang menyalahgunakan kasih sayang Allah. Bagaimana orang menyalahgunakan kasih sayang Allah? Maka ada orang yang tenang-tenang saja bermaksiat, ya, gak apa-apalah bermaksiat kepada Allah, kan Allah Maha Ar-Rahman Ar-Rahim, kan itu. Santai saja judi, kan itu. Santai saja mabokan dan lain sebagainya. Ketika ditanya, tenang saja, Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, kan itu. Dia menyandarkan Ar-Rahman Ar-Rahim dibuat sebagai tameng atas kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan. Maka Allah sebutkan Malik Yaumiddin sebagai tarhib, sebagai ancaman bagi orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita lihat di Al-Quran surat Al-Hijr ayat 49 sampai ayat 50, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mohon maaf,
Subhanahu wa taala berfirman, "Nabi ibadi, kabarkanlah kepada hamba-hambaku, anni anal ghafurur rahim. Sesungguhnya saya Maha Pengampun, Maha Penyayang." Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kita semua sebagai hamba-hamba Allah supaya mengenal Allah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Kemudian yang kedua, Allah pun mengingatkan wa anna azabi huwal adzabul alim. Dan sesungguhnya siksaku adalah siksa yang sangat pedih. Artinya apa? Artinya kita sebagai hamba Allah senantiasa berusaha mendapatkan maghfirah dari Allah, ampunan dari Allah, dan juga rahmat dari Allah, kasih sayangnya. Dengan apa maghfirah dan rahmat ini? Setidaknya kita melakukan dengan amal-amal soleh kita. Dan kemudian kita pun diberikan warning, sesungguhnya siksaku sangatlah pedih. Maka di sini kita mencoba menjauhkan diri kita dari berbagai macam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi sebab turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimakumullah, ketika kita membaca Malik Yaumiddin yang menguasai hari pembalasan, ini bukan berarti Allah hanya berkuasa di akhirat kelak saja, di hari pembalasan saja, di hari kiamat saja. Tidak, Allah pun berkuasa sejak di alam dunia ini. Maka misalkan banyak ayat yang menyebutkan Allah sebagai penguasa langit dan juga bumi. Misalkan di Al-Quran surat Ali Imran ayat yang ke-26, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulillahumma malikal mulki." Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, tu'til mulka man tasya, engkau memberikan kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dan engkau pun mencabut kekuasaan itu dari orang yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya, engkau memuliakan orang yang engkau kehendaki. Wa tudhillu man tasya, dan engkau pun menghinakan, merendahkan orang yang kau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu ada kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau atas segala sesuatu maha kuasa. Maka para hadirin rahimakumullah, Allah luar biasa menegaskan kepada kita bahwa kerajaan alam dunia ini adalah milik Allah. Manusia yang hari ini mengaku raja, manusia yang hari ini mengaku presiden, orang yang mengaku kaisar, dan lain sebagainya, pada hakikatnya itu adalah pemberian dari Allah. Bebas saja Allah memberikan kekuasaan, memberikan kerajaan kepada orang yang Allah kehendaki. Begitupun gampang bagi Allah untuk mencabut kekuasaan dari orang yang Allah kehendaki, gampang kan gitu. Misalkan jangan jauh-jauh ya. Kalau presiden hari ini misalkan disuruh mundur, bisa nggak mundur Pak? Bisa nggak Pak mundur Pak? Bisa. Oleh siapa? Oleh DPR. Oleh siapa? Oleh tukang parkir Pak. Ya, presiden misalkan naik mobil Pak ya, kata tukang parkir mundur pasti mundur Pak. Kalau maju ya nabrak kan gitu. Tuh maka Pak presiden disuruh mundur nurut Pak. Oleh siapa? Tukang parkir. Maka kalau mau nyuruh mundur presiden, jadilah tukang parkir. Gampang tuh ya, suruh mundur tuh kan presiden tuh. Ya. Kenapa? Jadi tukang parkir. Suruh tunduk Pak, bisa nunduk Pak presiden? Bisa. Oleh siapa Pak? Tukang cukur tuh.
Presiden lagi dicukur, tunduk Pak, tunduk kan itu. Maka kalau mau menjadi orang yang menundukkan presiden, maka jadilah tukang cukur. Gampang tuh ya. Suruh mundur, suruh nunduk oleh manusia gampang. Maka untuk mencabut kekuasaan itu bagi Allah gampang. Kekuasaan terbatas dengan masa jabatan. Terkadang sebelum masa jabatan selesai meninggal duluan, kan gitu ya. Ataupun di adanya tuntutan dari bawah keluar, kan itu. Gampang bagi Allah sebenarnya untuk mencabut kekuasaan kerajaan dari siapa saja yang Allah kehendaki. Itu menunjukkan apa? Allah penguasa langit dan bumi. Dulu ada orang yang pertanyaan sederhana tapi nyeleneh. Pertanyaannya sederhana tapi nyeleneh. Allah kan Maha Kuasa. Sepakat Pak? Allah Maha Kuasa. Allah bisa nggak menggeserkan aqua ini Pak dari sini ke sini? Coba minta ke Allah. Katanya Allah Maha Kuasa, geserkan aqua ini ke sini. Coba Pak. Ini nggak geser-geser. Gitu. Maksudnya apa? Nah, ini kan orang yang kadang pertanyaannya simpel, sederhana tapi nyeleneh gitu. Nyuruh Allah ngegeserin aqua dari sini ke sini, bisa gak Pak? Coba, bisa kan? Maka kita jawab kan gitu. Kuasanya Allah, jangankan menggeserkan aqua ini gampang. Karena Allah Maha Kuasa, Allah pun berkuasa untuk menolak permintaan Anda, kan gitu. Betul kan? Allah pun Maha Kuasa untuk menolak permintaan Anda. Jikalau Allah tuntut terhadap permintaan Anda, berarti Allah tidak Maha Kuasa, kan itu. Simpel saja. Pertanyaannya nyeleneh, jawaban pun kita harus nyeleneh juga. Karena harus gitu orang itu ya. Maka gampang bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencabut, menyerahkan kekuasaan kerajaan kepada yang Allah kehendaki. Wa tu'izzu man tasya. Allah pun memuliakan orang yang Allah kehendaki. Maka kalaulah mau mulia ya di hadapan Allah ya, mau menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah, maka kita harus berusaha. Caranya apa? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah menghendaki kebaikan, maka Allah akan buat dia paham terhadap urusan agamanya, kan gitu. Wa tudhillu man tasya. Allah pun bisa menghinakan orang yang Allah kehendaki. Dulu yang tentang petenteng kan gitu, ternyata oleh Allah gampang jadi hina, masuk penjara ternyata gara-gara anaknya mukulin orang lain kan gitu. Padahal yang mukulin anaknya, yang ke bawah bapaknya. Diusut-usut, ada korupsi dan lain sebagainya, tenang kan gitu ya. Itu Allah gampang sekali, bukan hanya nanti di hari akhir, tetapi di alam dunia pun Allah Maha Kuasa. Matahari terbit dari sebelah mana Pak? Sebelah timur, tenggelam di sebelah barat ya. Itu merupakan kuasanya Allah. Allah menyuruh matahari, matahari nurut kan itu ya. Matahari nurut. Kata matahari kan bosan kan itu. Terbit dari sebelah timur mulu, dari sebelah utara, dari sebelah selatan. Bisa nggak? Enggak tuh. Matahari tunduk patuh terhadap Allah. Kecuali nanti hari kiamat ya. Hari kiamat Allah menyuruh matahari terbit dari sebelah barat kan gitu. Nah itu kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Lihat matahari tunduk patuh, waktunya terbit kan itu. Pernah nggak matahari terbit jam 12 siang Pak? Kata matahari, saya malamnya ngeronda kan gitu ya. Jadi telat bangunnya jam 12 baru nongol. Enggak gitu. Matahari senantiasa terbit sesuai dengan jadwalnya, teratur. Beda dengan kita kan gitu ya. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa terhadap sesuatu ya.
Kalau kita perhatikan satu tanah yang sama, di situ ada tumbuh pohon pisang, satu tumbuh pohon cabai. Kira-kira rasanya ketukar nggak Pak? Nah, enggak kan itu. Padahal tanahnya sama, pupuknya sama kan gitu. Tetapi rasanya tetap saja beda kan itu. Yang namanya pisang manis, cabai pedas kan itu. Bagaimana? Coba bayangkan kalau pisangnya jadi pedas kan gitu ya. Cabainya jadi manis kan gitu. Itu kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala kan gitu. Allah membuat pohon beringin luar biasa, teduh, adem kan gitu. Untuk apa? Untuk berteduh manusia. Buahnya kecil-kecil. Kuasanya Allah kan gitu. Kalau pohon durian, lihat pohonnya, daunnya jarang-jarang, daunnya jarang sedikit, gak pernah dipakai berteduh untuk orang kan gitu. Kenapa? Kalau dipakai berteduh orang, Pak, itu duriannya jatuh gimana? Kena kepala, lumayan kan gitu, lumayan tuh. Maka luar biasa tuh kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam dunia. Kalau kita perhatikan kelapa kan itu gimana itu masukin air ke batok kelapa Pak, coba. Nah, itu kan kelapa itu ada serabutnya, ada batoknya yang begitu keras. Gimana cara masukin airnya Bang? Disuntikin nggak bisa kan itu. Itu luar biasa kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sangat luar biasa kalau kita renungi banyak hal-hal yang ada di sekitar kita itu tiada lain tiada bukan atas kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam dunia. Kemudian dengan disebutkan Malik Yaumiddin, Allah yang menguasai hari pembalasan. Maka bagi orang yang beriman, tentu ini sebagai landasan dia beramal soleh. Jangan sampai merasa ketika dia sudah beramal soleh merasa tidak dibalas oleh Allah. Karena pada hakikatnya balasan yang hakiki dari Allah itu kapan Pak? Hari akhir nanti. Itu baru balasan yang hakiki. Dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah yarahu, ya, pasti dia melihatnya, pasti dia mendapatkan balasan dari kebaikan yang dia lakukan. Nah, disebutkan di sini faman ya'mal mithqala dzarrah. Siapa saja yang beramal mithqala dzarrah, sebesar dzarrah. Dzarrah itu apa, Pak? Dzarrah itu apa? Ada yang menyebutkan biji sawi, ada yang menyebutkan biji atom. Nah, dzarrah ini sebenarnya secara asal ditujukan untuk sesuatu benda yang sangat kecil, yaitu dzarrah. Sesuatu yang sangat kecil, bukan merujuk kepada benda. Nah, sekali lagi dzarrah ini secara asal merujuk kepada sesuatu hal yang kecil, bukan nama bendanya, ya. Bukan nama bendanya. Saking kecil disebut dzarrah. Nah, di kita paling kecil apa? Biji sawi, kemudian ada atom, kan gitu. Maka sekecil apapun kebaikan pasti ada balasannya. Kita melihat nanti balasannya yang setimpal. Maka bagi orang yang beriman tidak akan menyepelekan amal soleh walaupun sekecil apapun itu. Tetapi sebaliknya wa may ya'mal mithqala dzarratin syarra, dan siapa saja yang mengamalkan keburukan walaupun sebesar dzarrah yarahu, niscaya dia melihatnya, melihat balasan dari kejahatan keburukan yang dia lakukan. Maka bagi orang yang beriman, dia akan senantiasa berbuat kebaikan walaupun terkadang terpandang kecil oleh
orang lain. Begitupun sebaliknya, dia akan berusaha menjauhi kemaksiatan walaupun kemaksiatan itu kecil gitu, berusaha dihindari semaksimal mungkin. Nah, para hadirin rahimakumullah, ketika ada rasa dalam diri ingin mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, yakin akan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, itu yang membuat kita semangat. Kenapa kita Pak hari ini ada di masjid misalkan melaksanakan sholat subuh? Kenapa? Karena kita yakin akan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sholatnya berjamaah kan gitu. Maka hari ini terkadang yang membuat kita semangat itu apa Pak? Yang membuat kita semangat apa Pak? Adanya balasan kan itu. Adanya balasan yang kita dapatkan, maka kita semangat. Semakin besar balasannya, semakin besar pahalanya, akan lebih semangat apa lebih malas Pak? Akan lebih semangat. Kenapa Bapak rela setiap hari pergi ke kantor, pergi ke pasar, pergi ke sekolah? Kenapa Pak? Karena ada pamrihnya ya. Karena ada pamrihnya. Sekiranya kalau tidak ada pamrih, nggak akan datang Pak ya. Bapak datang ke perusahaan bekerja, misalkan ke kantor, digaji 10 juta, gajinya 10 juta, walaupun tiap hari macet-macetan, tiap hari kepanasan, tiap hari diomelin bos ya. Kira-kira datang lagi nggak Pak? Datang. Kenapa? Butuh ego ya, butuh, datang lagi walaupun macet, panas-panasan, diomelin bos kan gitu. Coba 10 jutanya gajinya nggak dibayar, kira-kira datang lagi nggak Pak? Datang lagi nggak? Enggak. Kenapa? Karena pamrihnya ditahan, tidak diberikan kan gitu. Itu manusia. Bagaimana sekarang gajinya jadi 20 juta Pak? Tambah semangat, tambah malas? Oh, tambah semangat. Kenapa? Karena pamrihnya lebih besar. Maka begitu pun manusia. Kenapa ketika manusia yang memberikan pamrih semangat, tetapi ketika Allah yang memberikan pahala enggak semangat? Kenapa kira-kira Pak? Oh, kelihatan. Nggak kelihatan gitu ya. Contoh sederhana, jangan jauh-jauh misalkan ya, pamrih yang disediakan dalam agama ini ya. Ketika sholat berjamaah 27 derajat, kira-kira apakah semua orang Pak semangat untuk sholat berjamaah? Kalau di sini alhamdulillah semangatnya luar biasa kan gitu ya. Nah, kita jaga tuh ya. Semangat nggak kira-kira? Ya. Ada orang yang nggak semangat Pak sholat berjamaah? Ada? Ada banyak. Mengapa kira-kira? Malas. Kenapa malas? Satu ya, bisa jadi belum tahu pamrihnya, belum tahu balasannya apa ya. Bisa jadi ya kan, kemungkinannya belum tahu balasannya apa. Balasannya Allah sediakan ya, apa? 27 derajat, atau dalam hadis yang lain minimal 25 derajat. Nah, itu kan pamrih dari Allah. Nah, kadang mindset kita kalau pamrih itu urusannya duit, nah ini yang salah tuh ya. Kalau pamrih balasan identiknya dengan duit, salah. Pamrih itu tidak selamanya harus identik dengan duit. Kesenangan hati pun itu pamrih ya. Kesenangan hati, senang hati itu pamrih. Contoh misalkan Bapak pulang kerja, bawa makanan ke rumah ya, disambut oleh anak, disambut oleh istri. Ada bapaknya? Ada? Senang nggak kalau bapak pulang kerja bawa oleh-oleh? Senang tuh. Ketika anaknya senang, bapaknya pun ikut senang. Mana bapaknya? Oh, ini ada, alhamdulillah gitu ya. Nah, Pak ketika melihat anaknya senang bawa oleh-oleh, besoknya bawa oleh-oleh lagi nggak?
Nah, ketika kita bawa oleh-oleh Pak, ya, sudah keluar dari rumah kerja, bawa oleh-oleh, disambut oleh anak-anak dengan senyum tawa, bapak, abi, kan gitu. Disambut oleh istri, begitu pun luar biasa senyumnya, kopinya dan lain sebagainya. Kira-kira bawa oleh-oleh lagi nggak? Saya yakin bawa oleh-oleh lagi, ya, minimal sebulan sekali lah kan gitu ya. Beres gajian bawa. Kenapa? Melihat anak istrinya senang, itu pamrih Pak. Kenapa? Ketika coba bapak sudah bawa oleh-oleh ke rumah, ternyata oleh-olehnya dibantingin Pak anaknya, ya, dilemparin ke bapaknya, ke mukanya gitu. Oleh istrinya pun sama kan gitu, ditimpukin lagi. Kira-kira besoknya bawa oleh-oleh lagi nggak? Ya. Kenapa? Nggak ada pamrihnya kan gitu. Buat apa saya bawa oleh-oleh kalau ditimpukin lagi kan itu? Tuh bisa jadi Pak, ketika orang tidak melakukan sesuatu, tidak tahu ada pemberinya. Yang kedua, ini yang khawatir nih, bisa jadi dia tahu ada pemberinya, ada balasannya, tetapi dia tidak yakin. Contoh misalkan, kita punya dua bos, ya. Satu bos, ya, dia mengatakan, ya, kita marketing misalkan, ya, kamu pasarkan, ya, motor ini, motor listrik yang sederhana, kalau terjual sekian, saya kasih bonus rumah, kasih bonus rumah, kasih bonus mobil, kasih bonus motor dan uang sekian. Satu, semangat gak kira-kira? Semangat Pak, yakin? Tetapi bos ini suka bohong. Semangat gak? Enggak. Yang kedua, kata bos ini sama, ya. Kalau kamu menjual sekian unit, kamu dapat bonus 1, 2, 3, 4, sama bonusnya Pak. Tetapi yang ini bosnya bener jujur Pak. Semangat gak? Semangat. Kenapa bos ini kita gak semangat, ini semangat? Padahal pembelinya sama, 1, 2, 3, 4. Kenapa bos yang ini kita nggak semangat, bos yang ini kita semangat? Kenapa kira-kira? Nah, kalau ini tukang ngibul kan gitu. Kalau ini bosnya beneran jujur kan itu. Nah, disinilah khawatir Pak, ya. Karena kita tidak percaya kepada Allah kan itu. Nah, ini yang berat. Kenapa kita tidak melakukan amal-amalan soleh, males-malesan, khawatir Pak? Kita belum yakin. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah itu tidak menyalahi janjinya. Nah, ini yang harus kita tumbuhkan, percaya terhadap balasan-balasan pamrih-pamrih yang Allah sediakan untuk kita. Itu yang membuat kita semangat. Begitupun dari perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan maksiat, berusaha semaksimal mungkin. Kenapa? Ancamannya luar biasa kan itu. Maka Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kamu menganggap sepele kebaikan. Jangan menganggap remeh. Jangan menganggap enteng kebaikan yang dilakukan, ya. Kalau bahasa Sunda, pirage. Pirage apa terjemahnya? Pirage. Nah, terjemahnya di bawah ya. Pirage ya gitu. Itu menyepelekan. Walau antal ko akhaka biwajhi ulqin. Walaupun kau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang cerah, wajah yang ceria, ya, dengan senyum, bertemu dengan sesama saudara, itu pun termasuk kebaikan. Gitu. Senyum saja kan itu. Senyumnya, walaupun jangan senyum-senyum sendiri ya. Nanti dianggap orang gila. Ketemu dengan sesama saudara senyum, kelihatan segar mukanya kan itu. Biarin Pak banyak utang punan itu.
ya, banyak utang, banyak tagihan, tapi wajah yang ceria. Itu pun menjadi hal yang ma'ruf, walaupun hanya dengan wajah yang ceria. Ya. Maka tidak ada hal yang disepelekan. Sampai disebutkan kalaulah engkau mengeluarkan debu dari masjidnya, mengeluarkan debu dari masjid, akan kelihatan balasannya, akan mendapatkan balasannya. Debu kan nggak kelihatan, kalau nyapu kayaknya bersih-bersih aja kan, padahal ada debu yang keluar. Allah perlihatkan nanti balasannya. Maka disinilah sangat luar biasa kita berusaha semaksimal mungkin untuk berbuat baik, walaupun terkadang kebaikan itu disepelekan oleh sebagian orang, tetapi kita jangan menyepelekan kebaikan itu. Begitupun hal yang sebaliknya, kejahatan jangan sampai disepelekan. Jangan sampai disepelekan. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan, innal mu'min yara dunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a alaihi. Seorang mukmin itu melihat dosa-dosanya itu seperti dia duduk di bawah gunung. Di atasnya gunung, dia khawatir gunung itu tertimpa kepada dirinya. Jangankan duduk di bawah gunung, di bawah pohon durian pun kan kita takut tertimpa oleh pohon apa? Buah duriannya. Apalagi kita duduk di atas gunung kan gitu. Gimana Pak? Hancur kan gitu. Khawatir. Itu luar biasa satu sikap seorang mukmin ketika melihat dosanya. Khawatir gitu. Berbeda dengan al-fajir, wa innal fajira yarul dunubahu kadubabin marra ala anfi. Orang yang fajir, orang yang durhaka, dia melihat dosa-dosanya seperti lalat yang lewat di hidungnya. Cuma lalat, cuma dosa ini nggak apa-apa gitu. Cuma, nah itu yang bahaya, dengerin dosa kan itu sambil ngantuk-ngantuk, ya. Terdengarnya apa? Tinggalkan yang jelek-jelek, bawa yang bagus-bagus, ambil yang bagus. Pulang dari masjid kan itu dari rumah bawa sandal jelek, pas pulang ke rumah bawa sandal bagus, nggak apa-apa kan, bonus kan gitu ya. Nah itu bahaya kan gitu ya. Sesuatu hal yang sepele, karena hari ini banyak ngeprank kan gitu ya, banyak ngeprank orang itu disepelein, padahal itu membuat kesel kan gitu. Pulang ke masjid keselnya tinggal satu kan gitu, tinggal satu lagi kemana diumpetin mah gitu ya, satu lagi diumpetin, mana tahu orang itu buru-buru mau keluar dari masjid, ada urusan dan lain sebagainya, kesel kan gitu. Nah itu disepelekan, jangan sampai disepelekan. Maka dosa-dosa yang kecil pun berusaha ditinggalkan, jangan disepelekan. Bahkan ada pepatah disebutkan la saghirata la kabirata ma'al israr. La saghirata ma'al israr. Tidak ada hal yang dosa kecil kalau dilakukan berkelanjutan terus menerus. La saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus menerus, ya nantinya akan jadi besar kan itu, akan jadi besar. Maka kalau ditumpuk-tumpuk dosa kecil, ya jadinya dosa besar kan itu. Begitupun bagi kita ya, harus senantiasa waspada, harus senantiasa terhadap dosa-dosa kecil ini. Kalau pepatah orang Sunda mengatakan kabeureyan mual ku tulang sapi, tapi ku cucuk pedah. Apa tuh terjemahnya di sini ya? Bahwa kabeureyan itu apa bahasanya? Keselak kan gitu. Kita keselak itu bukan karena tulang sapi kemarin. Tulang sapi kan gede-gede, gak mungkin tuh keselak kan.
Keselak itu pakai apa? Duri ikan. Duri ikan itu cucuk kan itu, cucuk ikan, duri ikan. Sakit di sini tuh makan ikan. Biasanya kan duri ikan itu kecil-kecil ya. Nah itu yang membuat celaka. Ternyata yang membuat celaka kita apa? Sesuatu hal yang kecil, bukan sesuatu hal yang besar. Ya. Bapak apa tuh kesoledat tuh bahasa Prancisnya? Kepleset itu karena nginjak batu gede atau karena nginjak batu kecil? Kecil itu. Nah itu hati-hati dosa kecil walaupun kecil bisa membahayakan kepada diri kita. Nah para hadirin rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi, Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, kita berusaha semaksimal mungkin beramal soleh dan juga menghindari dosa-dosa. Ternyata terlanjur berbuat dosa, berbuat kesalahan, maka dosa kesalahan itu harus segera kita hapuskan selagi masih hidup di alam dunia. Harus segera, jangan entar-entar, jangan dinanti. Sebesar apapun dosa kita, sebesar apapun maksiat yang pernah kita lakukan, harus segera kita hapuskan di alam dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang mereka melampaui batas terhadap dirinya, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Orang yang bermaksiat kepada Allah kira-kira turunnya rahmat atau laknat, Pak? Pasti turunnya laknat. Tetapi jangan sampai berputus asa dari rahmat Allah. Terus harapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Hatta dosa besar, hatta dosa syirik, ketika masih hidup di alam dunia masih bisa dihapuskan. Maka jangan berputus asa dari rahmat Allah. Berapa banyak sahabat Nabi yang dulunya dalam keadaan syirik, Pak? Banyak kan gitu ya. Banyak sekali sahabat-sahabat Nabi yang dulunya dalam keadaan syirik, kemudian mereka bertaubat. Syirik kan dosa besar, tetapi bagi Allah bisa Allah hapuskan semuanya di alam dunia. Maka bersegera tuh ada taubatan nasuha, betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara taubatan nasuha? Satu, caranya apa? Menyadari, sadar diri, evaluasi diri bahwa itu adalah salah, itu adalah dosa, itu adalah maksiat. Yang kedua, kita berazam diri, kemudian meninggalkan hal-hal yang maksiat tersebut, dosa-dosa tersebut, kemudian minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita hapuskan kesalahan-kesalahan kita dengan memaksimalkan amal-amalan soleh. Nabi SAW menyatakan, "Aqbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha." Ikutilah perbuatan jelek dengan perbuatan bagus. Kenapa? Karena perbuatan bagus menghapuskan perbuatan jelek. Semakin banyak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, semakin banyak menghapus kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Maka dengan taubatan nasuha, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, pernah lakukan kemaksiatan juga, itu insya Allah Allah bisa menghapuskan ketika masih hidup di alam dunia. Begitupun kita memperbanyak ibadah-ibadah. Kenapa? Karena ibadah-ibadah yang kita lakukan setidaknya itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita.
Sholat yang kita lakukan itu menghapuskan dosa. Bahkan Rasul memberikan gambaran seperti kita depan rumah itu ada sungai. Nah, sungainya pun airnya bersih, jernih. Kita mandi di sungai tersebut, kira-kira masih ada nggak kotoran? Enggak, kan itu. Terus dihapuskan oleh sholat kita. Jangankan sholatnya, langkah pun menuju masjid itu menghapus dosa, kan itu. Maka yang jauh dari masjid semakin banyak dihapuskan dosanya. Kemudian besok-besoknya pada pindah menjauhi dari masjid. Yaitu ibadah-ibadah yang kita lakukan. Saum yang kita lakukan itu pun bisa sebagai kifarat dari dosa-dosa kita. Kan itu. Ibadah haji, ibadah umroh, pada hakikatnya semua ibadah yang kita lakukan ada penghapus dosa-dosa kita. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Allah siap mengampuni segala dosa-dosa, kemaksiatan, kesalahan yang kita lakukan. Bahkan Allah pun menegaskan Ar-Rahim, mampu memberikan kasih sayang walaupun hamba-hambanya pernah berbuat dosa, pernah berbuat salah, pernah berbuat maksiat. Beda kalau dengan kita, Pak, ya. Kita pernah dipukul oleh tetangga, dicaci maki, dihina, difitnah, kan gitu. Kira-kira Pak mampu memaafkan? Insya Allah. Mampu ngasih sayang? Udah dipukul, kemudian dicaci maki, dihina, difitnah dan lain sebagainya oleh tetangga itu. Tetangga minta maaf, dimaafin kadang berat. Bisa memaafkan, tapi saya nggak kira-kira tetangga itu. Nah itu kan gitu. Ya. Nah, itu tapi Allah Subhanahu Wa Taala sangat luar biasa ya. Walaupun hamba-hambanya pernah berbuat salah dosa, Allah siap menghapuskan, Allah siap memaafkan, dan juga Allah masih bisa memberikan kasih sayangnya. Maka ketika orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taubatan nasuha, sebesar apapun itu, maka Allah hapuskan. Kemudian poin yang terakhir ya, bahwa di alam dunia ini ternyata fakta yang ada bukan hanya orang muslim saja, tetapi ada non-muslim. Yang berbuat baik apakah hanya orang muslim saja? Orang kafir Pak berbuat baik Pak? Berbuat baik, banyak yang baik? Banyak, kan gitu. Orang muslim baik banyak. Orang kafir baik banyak. Orang muslim jahat ada? Orang kafir jahat ada juga, kan gitu. Maka bagaimana orang kafir yang senantiasa berbuat baik dalam dunia? Contoh ya, ada santunan anak yatim, dia menyumbang. Ada kegiatan santunin janda, nyumbang. Pokoknya rajin Pak berbuat baik. Saya tanya itu kebaikan bukan? Kebaikan ya. Nyumbang anak yatim, fakir miskin, santunin janda dan lain sebagainya, itu baik Pak? Baik ya. Baik itu baik. Tetapi pertanyaannya, apakah kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir ini, orang non-muslim ini, bermanfaat tidak di akhiratnya? Bermanfaat tidak? Tidak. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan dalam surat Al-Furqan ayat 23, wa qadimna ila ma'amilu min amali, dan kami hadapkan segala amal yang mereka kerjakan, termasuk amal-amalan solehnya, amal-amal kebaikan yang dilakukan di alam dunia. Tetapi faja'alnahu haba'an mansura, tetapi lalu kami jadikan amalan itu bagaikan debu yang berterbangan. Artinya sia-sia
hilang begitu saja, lenyap kebaikan-kebaikan yang dilakukan di dalam dunia. Pertanyaannya, adil gak Pak Allah? Adil gak Allah? Adil. Adilnya di mana? Ini orang baik kan kekasih neraka. Adil gak? Adil. Kenapa? Karena Allah sudah ngasih tahu begitu. Kalau mau amal soleh, iman dan juga amal soleh. Ada satu poin yang tidak didapatkan. Kuncinya apa? Iman. Dia nggak ada kunci imannya, sehingga amalan-amalan kebaikannya itu sia-sia. Seperti halnya bapak rajin banget, bapak rajin nyapuin jalan ya, nyapuin jalan tuh jalan raya Arogong gitu, nyapuin jalan. Kira-kira dapat gaji dari Pemda Bang? Dari ujung sampai ujung mah itu disapuin mah ya. Kebaikan bukan? Kebaikan. Nagih ke Pemda kira dikasih nggak? Enggak. Kenapa? Karena bukan karyawan Pemdanya. Begitupun sama ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Kalau mau diberikan pahala, kalau mau diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka syaratnya iman dulu. Makanya dalam ayat-ayat Al-Quran disebutkan aminu wa amilu sholihat, iman dulu kemudian amal soleh. Artinya iman dan amal soleh gak bisa dipisahkan. Kita harus beriman, dengan iman itulah yang mendorong kita beramal soleh, beramal kebaikan. Sebaliknya, orang hanya ngaku iman saja tapi tidak beramal soleh. Kira-kira gimana Pak? Orang ngaku iman tetapi tidak beramal soleh. Ada nggak? Ada. Orang beriman tapi tidak beramal soleh, maka imannya dipertanyakan, benar kan iman? Kok tidak beramal soleh kan itu? Begitupun amal soleh harus dibarengi dengan keimanan kan itu, yaitu iman amal soleh. Ada dulu ketika sahabat mau perang, dia keadaan non muslim datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya mau ikut perang tapi saya non muslim, apakah saya perang dulu baru nanti masuk Islam atau saya masuk Islam dulu baru perang? Kata Nabi apa? Masuk Islam dulu, bersyahadat dulu kamu, masuk Islam baru nanti ikut perang, ayo kan gitu. Dan ternyata orang itu mengucapkan kedua kalimat syahadat, masuk Islam, ikut perang dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qadarullah, orang itu meninggal, baru syahadat kan, ikut perang, meninggal. Sholat belum, begitu, zakat belum, sedekah belum, begitu. Tapi ketahuan oleh Rasul, begitu. Rasul tersenyum melihat jenazah orang tersebut. Beliau mengatakan apa? Amaluhu qalil, amaluhu qalil wa ajruhu kabir. Amalannya baru sedikit. Amalan berapa saja? Syahadat, perang, udah itu aja gitu. Cuma itu doang, cuma sedikit amalannya, tetapi pahalanya besar. Dia berjihad di jalan Allah. Artinya apa? Dosa-dosa dia semasa hidupnya Allah hapuskan. Dimulai dari nol kembali. Kalau pertama dimulai dari nol ya, itu pun sama, dihapuskan yang dulu ya, dimulai dari yang baru dengan amal soleh. Nah, ini sangat luar biasa. Maka ketika orang yang kafir, orang non-muslim berbuat kebaikan dalam dunia, maka kebaikan-kebaikan itu di akhirat akan menjadi apa? Menjadi debu yang berterbangan, tidak ada ganjarannya. Kenapa? Karena tidak mengikuti ketentuan yang berlaku. Maka di sini juga ya, menjadi perhatian bagi kita. Kita hari ini muslim, kita hari ini mukmin, harus dijaga keislaman kita, keimanan kita sampai akhir hayat kita semua. Bahkan setiap Jumat kan kita diingatkan oleh khatib dengan ungkapan apa? Takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya
takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Kenapa? Kalau mati dalam keadaan non muslim, amal-amalannya akan sia-sia, akan sirna. Emang ada Pak orang yang ujung hayatnya jadi non muslim? Ada, itu banyak juga. Bahkan sudah usia tua, nenek-nenek, kakek-kakek keluar dari Islam, sayang kan itu. Maka disinilah kita mudah-mudahan ketika membaca Malik Yaumiddin tergerak hati kita untuk semangat untuk melakukan amal-amalan sholih, amal-amalan kebaikan, walaupun terkadang amal kebaikan itu dianggap sepele, dianggap remeh, tapi dalam hal kebaikan tidak ada hal yang sepele, tidak ada hal yang remeh, dan kita pun berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi kemaksiatan, keburukan, karena kita khawatir nanti dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin rahimakumullah, lebih baik kesalahan kita dalam dunia Allah langsung balas di alam dunia ini, kan itu. Maka dengan sakit, kan itu. Dengan sakit itu apa Pak? Kifarat dosa kita. Maka ketika sakit Pak, akan sabar, akan aral. Maka akan sabar, tidak aral, Bang. Beda dikit antara sabar dan aral. Kalau orangnya sabar ketika sakit, berobat atau tidak? Berobat, sama gitu, ya. Berobat, orang sabar maupun aral ketika sakit berobat. Coba lihat, ketika dia berobat, minum 1 kali obat belum sembuh. Gimana orang yang sabar? Minum lagi obatnya? Diminum lagi, sabar. Kalau orang aral? Minum semua. Itu aral berarti apa itu? Berarti aral tuh. Kalau dia orangnya sabar, minum obat 1 kali ya nih, sesuai dengan dosis dokternya, maka dia sabar tuh. Tapi orang yang aral itu karena sakitnya minum obat semuanya dimakan, yang pada akhirnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Karena orang yang sabar melihat, oh bisa jadi sakit yang saya derita hari ini sebagai penggugur dosa-dosa kita di masa lalu, lebih baik Allah gugurkan hari ini dalam dunia, maka dia bersabar. Itu luar biasa ternyata. Imbas dari apa? Malik Yaumiddin itu sangat hebat, sangat jauh sekali, bahwa lebih baik kita hari ini ya, ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada nanti di akhirat. Kesalahan-kesalahan kita di alam dunia ini lebih baik sekarang dibereskan daripada nanti di akhirat, termasuk urusan-urusan kita dengan sesama manusia. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bersama para sahabat bertanya, manil muflis, siapa orang yang bangkrut? Siapa? Kemudian sahabat menjawab, al muflisu fina man la dirhama wala mata. Ya Rasul, orang yang bangkrut itu orang yang tidak punya dirham, orang yang tidak punya aset. Bahasa kita yang orang bangkrut itu orang yang gak punya duit dan juga aset, rumah gak punya, kendaraan gak punya, duit gak punya, itu orang yang bangkrut. Maka kata Nabi, bukan itu yang saya maksud gitu. Tetapi al-muflisu fina man ya'ti yawmal qiyamah fi sholatin wa zakatin wa shadaqatin. Nanti di hari kiamat ada orang yang membawa pahala sholatnya, membawa pahala zakatnya, membawa pahala sodakohnya, membawa pahala pengajiannya dan lain sebagainya. Tetapi orang tersebut syatamahata, borobahara, orang itu pernah mencaci maki orang, pernah memukul orang, pernah membunuh orang, pernah menzalimi orang, gitu. Ternyata orang tersebut belum meminta maaf ketika di alam dunia. Lantas apa yang terjadi? Orang-orang yang pernah dizalimi semasa hidupnya di alam dunia ngantri, minta dibalas. Bagaimana caranya untuk membereskan urusan itu?
maka amal-amalan kebaikan, pahala-pahala kebaikan yang sudah dilakukan dalam dunia diberikan kepada orang yang dizalimi. Terus ngantri kan itu, beres kasih pahala, masih datang lagi kan itu, kasih lagi pahalanya, ngantri terus banyak kan itu, sampai pada akhirnya pahalanya habis kan? Pahala sholat habis, pahala zakat habis, umroh habis, haji habis, yang nanti masih banyak kan itu. Saking mendoliminya banyak orang masih ngantri. Lantas apa yang terjadi? Dosa-dosa yang ngantri itu, yang didolimi dipindahin tuh kepada dirinya, dipindahin. Pada akhirnya orang tersebut dilemparkan ke dalam api neraka. Maka disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, dosa terhadap sesama manusia harus dituntaskan sesegera mungkin. Jangan nunggu entar lebaran, antar aja lebaran kan itu sekalian salaman itu hati-hati. Kenapa? Karena umur tidak ada yang bisa menjamin kita bisa sampai kepada lebaran tahun depan. Maka sekiranya kita berbuat salah hari ini, kita minta maaf langsung kepada yang bersangkutan. Ya. Salah kepada anak, ya. Minta maaf ya apa? Minta maaf itu. Walaupun kepada anak sendiri, anak saya ini kan itu. Gimana kalau anaknya dendam itu? Wah, ntar bapak awas lu itu di akhirat. Hati-hati, walaupun terhadap anak sendiri kan itu harus minta maaf, segera minta maaf kan itu. Jangan gengsi ya, mentang-mentang ini anak saya, nggak usah gitu ya. Gengsi sebagai ayah. Maka sekali lagi urusan sesama manusia harus segera dituntaskan selama di alam dunia. Jangan sampai kebawa ke akhirat. Kalau kebawa di akhirat nanti berabe urusannya kan itu. Seperti itu bagi penyelesaian yang terjadi di hari akhirat. Maka sekali lagi mudah-mudahan menyadarkan diri kita dengan ungkapan Malik Yaumiddin yang senantiasa kita ucapkan di dalam sholat kita sebagai gas untuk beramal soleh dan juga mengerem dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin rahimakumullah, mungkin ini saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada guna serta manfaatnya untuk kita semua. Akhirul kalam, kita tutup saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.